Lantai marmer Bandara Internasional Cape Town memantulkan cahaya lampu yang tajam, hampir setajam senyum suamiku, Bram. Di depanku, ia berjalan dengan langkah angkuh, sesekali berhenti hanya untuk memastikan aku berada tepat di sampingnya, bukan di belakang, bukan di depan. Aku adalah aksesori paling mahal yang ia bawa dalam perjalanan ini. Lebih mahal dari jam tangan emasnya, lebih mencolok dari koper kulit buatan Italia miliknya. Tegakkan bahumu, Maya. Biarkan mereka melihat siapa yang baru saja mendarat. Bisiknya pelan, namun nadanya memerintah. Aku hanya mengangguk kecil, membenarkan letak kacamata hitamku meski kami berada di dalam ruangan. Di usiaku yang ke-35, aku tahu persis apa yang diinginkan Bram. Ia tidak menginginkan seorang istri yang hanya bisa memasak atau mengurus rumah. Ia menginginkan sebuah karya seni yang bisa ia pamerkan kepada dunia. Tubuhku yang masih terjaga kencang berkat diet ketat dan jam-jam membosankan di gym adalah investasinya. Kami baru saja mendarat di Afrika Selatan setelah belasan jam penerbangan kelas bisnis. Bukannya mencari kenyamanan, hal pertama yang Bram lakukan adalah mengeluarkan ponselnya. Berdiri di dekat pilar itu, sayang. Pencahayaannya bagus. Perintahnya lagi. Aku berpose. Satu tangan di pinggang, wajah sedikit menoleh ke samping. Aku bisa merasakan mata beberapa pria di lounge bandara mulai tertuju padaku. Ada tatapan kagum, ada pula yang terang-terangan penuh selidik. Bram melihat itu semua. Bukannya merasa cemburu, ia justru membusungkan dada. Ia menyukai sensasi saat pria lain menginginkan apa yang ia miliki, namun hanya ia yang bisa menyentuhnya. Sempurna. Kamu terlihat sangat eksotis di sini, gumamnya sambil sibuk mengunggah foto ke media sosial. Aku merasa kosong. Di balik gaun sutra yang memeluk lekuk tubuhku, ada rasa rapuh yang terus aku sembunyikan. Kami datang ke negeri sejauh ini bukan untuk memperbaiki pernikahan kami yang mulai terasa hambar dan mekanis, melainkan untuk panggung baru bagi narsisme Bram. Ayo, pemandu kita sudah menunggu di luar. Aku dengar dia salah satu yang terbaik di sini. Aku ingin dia tahu bahwa kliennya kali ini bukan orang sembarangan, ujar Bram sambil menarik lenganku. Aku mengikuti langkahnya menuju pintu keluar, menuju udara Afrika yang mulai terasa hangat menyentuh kulitku. Aku belum tahu bahwa di luar sana, seseorang sedang menunggu. Seseorang yang tidak akan melihatku sebagai sekadar trofi, melainkan sebagai wanita yang haus akan kebebasan. Udara Cape Town menyambutku dengan aroma yang ganjil, campuran antara garam laut yang tajam dan debu tanah kering yang terbawa angin. Di pintu kedatangan, di antara kerumunan orang yang membawa papan nama, sosok itu berdiri tegak. Ia tidak perlu berteriak untuk menarik perhatian. Tinggi badannya dan bahunya yang lebar sudah cukup untuk mendominasi ruang. Itu dia, Tabo. Gumam Bram, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Pria itu, Tabo, mengenakan seragam safari berwarna kaki yang pudar, namun tampak sangat pas di tubuhnya yang atletis. Kulitnya gelap legam, mengilap terkena pantulan matahari sore, memberikan kesan tangguh seperti kayu jati yang tua. Saat kami mendekat, ia melepas topi rimbanya, memperlihatkan sorot mata yang tenang namun tajam, mata seorang pemburu yang sudah biasa membaca gerak-gerik alam. Selamat datang di Afrika Selatan, Emir Bram. Dan ia menggantung kalimatnya, tatapannya beralih padaku. Ada jeda 1 detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Mrs. Maya. Suaranya berat, bergema di dadaku seperti bunyi genderang rendah. Ia menjabat tangan Bram dengan mantap, namun saat giliran tanganku, ia melakukannya dengan kelembutan yang tidak terduga. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan, bukti dari kehidupan yang keras di luar ruangan. Sangat kontras dengan tangan Bram yang selalu halus karena terlalu sering memegang pulpen dan gawai. Senang bertemu denganmu, Tabo. Aku harap kamu sudah menyiapkan rute terbaik. Istriku ini sangat menyukai kemewahan, tapi aku ingin dia melihat sisi liar dari tempat ini, ujar Bram sambil merangkul pinggangku dengan posesif. Aku bisa merasakan jemari Bram menekan kulitku, seolah sedang menandai wilayah kekuasaannya di depan pria asing ini. Bram mulai bertingkah seperti biasanya. Ia mulai memamerkan pengetahuannya tentang Afrika yang ia baca dari brosur, berusaha mengesankan Tabo dengan status sosialnya. Sementara itu, Tabo hanya mendengarkan dengan senyum tipis yang sopan, namun matanya tetap tertuju padaku. Ia memperhatikanku bukan seperti pria-pria di Jakarta yang memandangi gaun mahalku atau riasan wajahku. Ia memandangku seolah ia sedang melihat menembus lapisan sutra yang kukenakan.
mencari tahu apa yang tersembunyi di balik ekspresi datarku. Mobil sudah siap. Perjalanan ke penginapan akan memakan waktu 2 jam. Kita akan melewati pesisir sebelum masuk ke wilayah cagar alam, kata Tabo tenang. Ia mengambil alih koper-koper kami dengan gerakan yang efisien. Saat ia membungkuk untuk mengangkat tas besar kami, otot-otot di lengannya menegang, memperlihatkan kekuatan fisik yang murni. Aku melihat Bram memperhatikannya juga, dan aku tahu apa yang ada di pikiran suamiku. Ia merasa bangga bisa menyewa pria alfa seperti ini untuk melayani kami. Bagi Bram, memiliki pelayan yang hebat adalah bukti kesuksesannya. Saat kami berjalan menuju mobil Land Rover terbuka yang sudah menunggu, Tabo membukakan pintu untukku. Hati-hati, Nyonya. Anak tangga ini agak tinggi, ucapnya sambil memberikan lengannya sebagai tumpuan. Aku menyentuh lengannya sejenak untuk naik. Panas dari kulitnya menjalar ke jemariku, membuatku tersentak kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa waspada. Bukan waspada karena takut, tapi waspada karena sesuatu di dalam diriku yang sudah lama mati tiba-tiba berdenyut pelan. Di tanah Afrika yang luas ini, aku menyadari bahwa permainan Bram mungkin kali ini akan keluar dari kendalinya. Resort tempat kami menginap adalah sebuah keajaiban arsitektur yang tersembunyi di balik perbukitan batu. Dindingnya terbuat dari kaca besar, memberikan pemandangan tanpa batas ke arah sabana yang mulai meredup diselimuti warna ungu senja. Namun, keindahan alam itu tidak cukup bagi Bram. Baginya, pemandangan terbaik adalah reaksi orang lain saat melihat miliknya. Pakai gaun merah yang kubelikan di Paris, Maya, katanya sambil menenggak whisky dari minibar. Aku baru saja hendak memakai terusan linen yang nyaman untuk makan malam pertama kami. Bram, ini di tengah hutan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bram meletakkan gelasnya dengan denting yang keras. Ia menghampiriku, berdiri di belakangku saat aku menatap cermin rias. Tangannya mendarat di bahuku, meremasnya pelan. Justru karena ini di tengah hutan. Aku ingin kamu menjadi api di tengah kegelapan ini. Tabo akan bergabung dengan kita di jamuan makan malam nanti untuk membahas rencana besok. Aku ingin dia tahu bahwa kecantikan seperti milikmu tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Aku menghela napas, kalah sebelum berdebat. Aku memakai gaun merah itu, sutra tipis dengan potongan punggung terbuka yang sangat rendah dan belahan di paha yang berani. Setiap kali aku bergerak, kain itu berdesir, terasa seperti belayan dingin di kulitku. Saat kami berjalan menuju area makan terbuka yang hanya diterangi obor dan lilin, suasana terasa sangat sunyi, hanya ada suara jangkrik dan embusan angin malam. Tabo sudah di sana, berdiri di dekat meja kayu besar. Ia telah berganti pakaian, mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku. Begitu kami mendekat, ia berdiri tegak. Langkahku terhenti sejenak saat matanya menumbur penampilanku. Ada kilatan yang lewat di matanya, bukan sekadar kekaguman biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih primitif. Bram menyadarinya dan tersenyum puas. Bagaimana menurutmu, Tabo? Istriku selalu tahu cara menghidupkan suasana, bukan? Bram tertawa, menarik kursi untukku dengan gaya yang sangat teatrikal. Nyonya terlihat sangat mencolok, jawab Tabo pendek. Suaranya terdengar lebih parau dari sebelumnya. Ia tidak memuji dengan kata-kata manis seperti pria kota. Ia menyebutkan fakta dengan nada yang membuat bulu kuduku merinding. Makan malam itu terasa seperti panggung sandiwara. Bram terus berbicara tentang bisnis, jam tangan, dan betapa mahal biaya perjalanan ini. Namun, di bawah meja, aku merasakan kegelisahan yang luar biasa. Setiap kali aku mengangkat gelas anggur, aku menyadari mata Tabo mengikuti gerakan leherku. Bram sengaja menjatuhkan serbetnya, lalu menyuruhku mengambilkan menu di ujung meja yang jauh, memaksa aku untuk berdiri dan menunjukkan lekuk tubuhku di bawah cahaya obor. Aku melakukannya dengan hati yang perih. Aku merasa seperti barang dagangan yang sedang dipamerkan. Namun, saat aku kembali duduk, aku tak sengaja menatap mata Tabo. Ada kemarahan yang tertahan di sana, kemarahan kepada Bram karena memperlakukanku seperti itu. Dan entah mengapa, pemahaman tanpa kata dari Tabo itu membuat jantungku berdegup kencang. Besok kita akan berangkat pagi sekali, kata Tabo, memutus ocehan Bram. Ia menatapku langsung ke dalam mata. Nyonya, pastikan Anda siap untuk menghadapi alam liar yang sebenarnya. Kadang, apa yang terlihat cantik dari jauh bisa sangat berbahaya jika disentuh. Bram hanya tertawa keras, menganggap itu hanya sekadar kiasan pemandu wisata.
Tapi aku tahu, Tabo sedang memberiku peringatan. Atau mungkin, sebuah janji. Mesin Land Rover menderu rendah, memecah kesunyian fajar di sabana. Udara pagi Afrika terasa menggigit, namun matahari yang mulai merangkak naik menjanjikan panas yang membara. Bram duduk di kursi tengah, sibuk dengan kamera lensa panjangnya, sementara aku duduk di kursi depan, tepat di samping Tabo yang mengemudi. Ini adalah pengaturan yang diminta Bram. Duduklah di depan, Maya. Ambil sudut pandang terbaik agar kamu bisa memotret untuk konten kita. Tabo, pastikan istriku mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Cetus Bram sambil tertawa kecil, matanya terus membidik ke arah semak-semak, mencari singa atau leopard yang mungkin bersembunyi. Mobil terguncang saat melewati jalanan tanah yang tidak rata. Setiap kali ban menghantam lubang, tubuhku terlempar ke arah Tabo. Bahu kami bersentuhan, kulitku yang halus dengan kain kemeja hakinya yang kasar. Aku berusaha menjaga jarak, namun ruang di kabin depan itu terasa sangat sempit dan penuh dengan energi yang menyesakkan. Pegang-pegangan di sampingmu, Nyonya. Jalanan di depan akan lebih liar, ucap Tabo tanpa menoleh. Tangannya yang besar dan berurat dengan lihai memutar kemudi besar itu. Aku meraih pegangan besi di atas pintu, namun saat guncangan hebat terjadi lagi, tanganku terpeleset. Refleks, Tabo mengulurkan tangan kirinya, menahan pinggangku agar aku tidak terbentur dashboard. Sentuhannya singkat, namun panasnya menembus kain tipis celana kargo yang kukenakan. Ia tidak segera melepaskannya. Jemarinya seolah menekan pelan, memberikan rasa aman yang sekaligus membakar. Dari kursi belakang, Bram berseru girang. Lihat itu, ada jerapah di sana. Tabo, berhenti sebentar. Maya, berdiri. Biarkan Tabo membantumu berdiri di atas kursi agar kamu bisa melihat melampaui semak itu. Bram tidak puas hanya dengan foto binatang. Ia ingin foto istri cantiknya di alam liar. Atas perintah Bram, Tabo turun dari mobil dan menghampiri pintuku. Ia membukakan pintu dan mengulurkan kedua tangannya untuk mengangkatku berdiri di pinggiran kursi mobil yang terbuka. Ayo, Maya, jangan ragu. Tabo akan menjagamu agar tidak jatuh, seru Bram dari balik lensanya. Tabo meletakkan kedua tangannya di pinggangku. Aku bisa merasakan kekuatan murni dari otot-otot lengannya saat ia mengangkat tubuhku dengan mudah. Wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma maskulinnya, campuran sabun batang murah, tembakau kering, dan aroma matahari. Matanya yang gelap menatapku dengan intensitas yang membuat napas di tenggorokanku tertahan. Anda aman bersama saya? Bisiknya, sangat pelan hingga tidak terdengar oleh Bram yang sibuk mengatur fokus kameranya. Di atas sana, dengan angin yang mempermainkan rambutku dan tangan Tabo yang masih melingkar di kakiku untuk menyeimbangkanku, aku merasa seperti sedang berada di ujung tebing. Bram terus berteriak memintaku berpose, memintaku membusungkan dada dan tersenyum ke arah kamera. Ia tidak sadar bahwa di bawah sana, ada komunikasi lain yang sedang terjalin. Sentuhan Tabo di pergelangan kakiku terasa seperti klaim. Ia menatapku bukan sebagai subjek foto, tapi sebagai mangsa yang baru saja ia temukan. Dan yang lebih menakutkan adalah, aku mulai menikmati perasaan menjadi mangsa itu. Panas matahari di atas kepala kami tidak sebanding dengan panas yang mulai menjalar di pembuluh darahku. Matahari tepat di atas kepala ketika kami kembali ke penginapan untuk istirahat siang. Kamar kami adalah puncak dari kemewahan. Sebuah suite pribadi dengan kolam renang air hangat yang menjorok ke arah lembah. Namun, begitu pintu kayu jati itu tertutup, kehangatan yang tadi kupajang di depan kamera langsung menguap. Bram segera melempar kameranya ke tempat tidur dan mulai memeriksa hasil foto. Lihat ini, Maya. Foto saat Tabo mengangkatmu itu, pencahayaannya sempurna. Kamu terlihat sangat rapuh dan dia terlihat sangat jantan. Ini akan meledak di internet. Aku duduk di tepi ranjang, memijat pergelangan kakiku yang masih terasa panas bekas genggaman Tabo. Apa itu satu-satunya yang kamu pedulikan? Bram, bagaimana fotonya terlihat? Bram menoleh, keningnya berkerut heran. Loh, bukankah kita kesini untuk itu? Kamu suka barang mewah? Kamu suka dikagumi? Aku memberikan panggungnya. Kamu lihat sendiri bagaimana pemandu itu menatapmu tadi? Dia sampai gemetar saat memegang pinggangmu. Itu artinya aku menang, Maya. Aku punya sesuatu yang membuat pria sekuat dia bertekuk lutut hanya dengan melihatnya. Rasa mual mendadak naik ke tenggorokanku. Aku bukan piala bergilir, Bram.
Aku bukan umpan. Jangan naif. Potongnya tajam. Ia berjalan mendekat, mencengkeram daguku dengan jari-jarinya yang dingin. Kamu adalah representasi diriku. Semakin banyak pria yang menginginkanmu, semakin tinggi nilaiku sebagai suamimu. Bukankah itu kesepakatan kita selama ini? Ia melepaskan daguku dan berjalan menuju kamar mandi, bersiul kecil seolah percakapan barusan hanyalah angin lalu. Aku terpaku di tempat. Retakan dalam pernikahan kami yang selama ini kutambal dengan kosmetik dan liburan mahal, kini menganga lebar. Di Jakarta, aku bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi di sini, di tengah alam yang jujur dan tanpa topeng, kepalsuan Bram terasa seperti racun. Aku berjalan ke balkon, memandang ke arah area parkir kendaraan safari di bawah. Di sana, aku melihat Tabo. Ia sedang membersihkan debu dari kap mobil dengan handuk kecil. Keringat membasahi punggungnya, membuat otot-ototnya berkilau di bawah terik matahari. Tiba-tiba, seolah merasakan keberadaanku, ia mendongak. Pandangan kami bertemu. Tidak ada kamera, tidak ada Bram yang mengatur pose, tidak ada pengikut media sosial yang menonton. Hanya ada aku yang hancur di balik kemewahan, dan dia yang berdiri kokoh di atas tanah. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah gestur penghormatan yang terasa lebih tulus daripada semua pujian yang pernah diberikan Bram seumur hidupku. Di detik itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi peduli pada gaun sutra atau hotel bintang 5 ini. Aku hanya ingin seseorang melihatku sebagai wanita, bukan sebagai aset. Dan pria di bawah sana, dengan tangan kasarnya, adalah satu-satunya yang melakukan itu. Sore itu, Bram memutuskan untuk mengubah rencana. Ia bosan dengan debu sabana dan ingin konten yang berbeda. Kami berkendara menuju wilayah pesisir yang liar, di mana Samudra Atlantik menghantam tebing-tebing karang Afrika Selatan dengan kekuatan yang mengerikan. Tabo mengemudi dalam diam, namun aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari tangannya yang menggenggam kemudi. Turunlah, Maya. Jalan di tepi tebing itu. Aku ingin mengambil video gerak lambat saat gaunmu tertiup angin laut. Perintah Bram begitu kami sampai di titik pengamatan yang sepi. Angin di sini sangat kencang, membawa uap air asin yang membasahi wajahku. Aku melangkah ke tepian tebing yang tidak berpagar. Di bawah sana, ombak pecah menjadi buih putih yang ganas. Tabo segera turun dari mobil, wajahnya tampak tidak senang. Emer Bram, anginnya terlalu kuat. Ini berbahaya untuk Nyonya, tegur Tabo dengan suara rendah yang tegas. Bram mengibaskan tangan, matanya terpaku pada layar kamera. Jangan khawatir, Tabo. Maya sudah biasa melakukan ini. Dia profesional. Ayo, Maya, lebih dekat lagi ke tepi. Aku melangkah maju. Kain gaun tipisku menempel ketat di tubuh karena terpaan angin, memperlihatkan setiap lekuk yang selama ini dipuja Bram. Aku merasa seperti burung di dalam sangkar yang pintunya baru saja dibuka, namun kakiku masih terikat rantai emas. Tiba-tiba, sebuah embusan angin yang lebih kuat menghantamku. Keseimbanganku goyah. Aku terhuyung ke belakang, hampir terjatuh ke arah bebatuan tajam jika sebuah tangan yang sangat kuat tidak segera menyambar lenganku. Itu Tabo. Ia menarikku menjauh dari tepi tebing dengan satu sentakan kasar. Tubuhku menghantam dadanya yang keras seperti batu karang. Nafasku memburu, jantungku berdegup kencang di balik rusukku. Untuk sesaat, ia tidak melepaskanku. Ia melingkarkan lengannya di pinggangku, melindungiku dari amukan angin. Cukup, bentak Tabo. Matanya menatap Bram dengan kemarahan yang tidak lagi disembunyikan. Anda bisa kehilangan dia hanya demi sebuah gambar. Bram tertegun sejenak, terkejut melihat pemandunya berani meninggikan suara. Namun, bukannya marah, Bram justru tersenyum miring. Ia mengangkat kameranya dan mulai memotret kami. Luar biasa. Ekspresi ketakutanmu, Maya, dan pelukan heroik Tabo. Ini sangat natural. Pertahankan posisi itu sebentar. Aku merasakan rahang Tabo mengeras di dekat pelipisku. Tangannya yang melingkar di pinggangku semakin erat. Namun bukan karena keinginan untuk berpose, melainkan karena ia gemetar menahan emosi. Aku menoleh sedikit, menatap wajah Tabo dari jarak yang sangat dekat. Kulitnya yang gelap basah oleh percikan air laut. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat pada Bram. Rasa hormat yang mendalam bercampur dengan gairah yang tertahan. Maafkan saya, Nyonya, bisik Tabo, suaranya parau tertelan deru ombak. Pria itu tidak tahu apa yang ia miliki.
Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada ombak di bawah sana. Aku meletakkan tanganku di dadanya, bisa merasakan detak jantungnya yang stabil dan kuat. Di tengah riuh rendah instruksi Bram yang menyuruhku tersenyum, aku justru merasa ingin menangis. Di bawah tatapan tajam Tabo, aku tidak lagi merasa sebagai istri yang dipamerkan. Aku merasa seperti wanita yang akhirnya ditemukan. Bram terus mengambil gambar, tertawa puas dengan hasil karyanya. Sama sekali tidak menyadari bahwa di antara deburan ombak dan angin kencang, sebuah pengkhianatan emosional baru saja terjadi. Dan aku tidak ingin melepaskan diri dari dekapan tangan kasar pria asing ini. Malam jatuh dengan kepekatan yang tidak pernah kutemukan di Jakarta. Di tengah taman nasional ini, kegelapan terasa hidup, bernapas, dan mengintai di balik bayang-bayang pohon akasia. Kami kembali ke pondok rimba kami yang eksotis. Sebuah bangunan kayu mewah dengan atap jerami dan dinding yang sebagian besar terdiri dari kelambu tipis, membiarkan suara alam masuk tanpa filter. Bram sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Malam yang luar biasa, Maya. Foto di tebing tadi, itu mahakarya. Aku sudah mengunggahnya, dan lihat, ribuan orang memujamu. Mereka iri padaku karena memilikimu, serunya sambil menuangkan botol kedua anggur merah Afrika yang berat dan pekat. Ia meneguk gelasnya dengan rakus. Aku duduk di sofa kulit, memerhatikan bagaimana alkohol mulai mengubah tatapannya menjadi sayu dan bicaranya menjadi kacau. Bram tidak pernah kuat minum banyak, tapi ia selalu merasa harus terlihat seperti pria tangguh yang bisa menaklukkan apa saja, termasuk botol anggur ini. Kamu tahu, Maya? Ia berjalan terhuyung mendekatiku, aroma alkohol menguar tajam dari napasnya. Tabo itu, dia pria yang liar, bukan? Aku bisa melihat bagaimana dia menatapmu. Dia menginginkanmu. Dan itu membuatku merasa sangat berkuasa. Aku punya apa yang diinginkan oleh singa seperti dia. Aku memalingkan muka, merasa mual. Cukup, Bram. Kamu mabuk. Tidurlah. Aku tidak mabuk. Aku hanya menikmati kemenangan. Gumamnya. Ia mencoba membelai pipiku, tapi tangannya lemas dan jatuh begitu saja. Pergilah keluar jika kamu mau. Cari udara segar. Temui pemandu hebatmu itu. Tanyakan padanya, apa dia masih berani menatap istriku kalau aku tidak ada. Bram menjatuhkan tubuhnya ke ranjang besar berselimut sutra itu. Dalam hitungan menit, dengkurannya mulai terdengar, berat dan beraturan. Ia tertidur dalam kepuasan semu, meninggalkan aku sendirian di tengah keheningan yang menyesakkan. Aku berdiri, jantungku berdegup kencang. Kata-kata Bram tadi, temui dia, terasa seperti izin yang tidak seharusnya diberikan, atau mungkin sebuah tantangan yang akhirnya ingin ku jawab. Aku mengganti gaun merahku dengan jubah tidur satin berwarna krem yang tipis. Aku merasa gerah, bukan karena udara, tapi karena api yang mulai tersulut di dalam dadaku. Aku melangkah keluar ke beranda kayu yang luas. Di kejauhan, aku melihat titik api kecil di dekat area api unggun utama resor. Itu Tabo. Ia duduk sendirian, membelakangi kegelapan rimba, menatap lidah api yang menari-nari. Langkah kakiku yang bertelanjang dada hampir tidak bersuara di atas kayu. Namun, begitu aku mendekat, Tabo berdiri. Ia seolah sudah tahu aku akan datang. Ia tidak mengenakan kemeja seragamnya lagi, hanya kaos dalam hitam yang ketat, menonjolkan otot-otot bahu dan lengannya yang legam. Nyonya, mengapa Anda belum istirahat? Suaranya rendah, menyatu dengan suara kayu yang terbakar. Suamiku sudah tidur. Jawabku lugas. Aku berdiri cukup dekat dengannya hingga aku bisa merasakan panas dari api unggun, dan panas yang lebih kuat dari kehadirannya. Dia bilang, aku harus menemuimu. Tabo menyipitkan mata. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jubah satin yang kukenakan tertiup angin malam yang tipis, mencetak lekuk tubuhku dengan jelas. Dia pria yang sangat bodoh, Nyonya. Dia membiarkan permata yang paling berharga ditinggalkan di luar rumah saat malam hari. Mungkin dia berpikir permata itu tidak akan bisa dicuri. Bisikku, melangkah satu tindak lebih dekat. Tabo tidak mundur. Ia justru maju, memperpendek jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma kayu bakar dan keringat maskulin yang menempel di kulitnya. Di Afrika, Nyonya, apapun yang dibiarkan tanpa penjagaan di alam liar, akan menjadi milik siapapun yang cukup kuat untuk mengambilnya. Tangannya yang besar dan kasar perlahan naik. Jemarinya yang kapalan menyentuh helai rambutku,
lalu turun ke leherku. Sentuhan itu bukan sentuhan posesif seperti Bram, tapi sentuhan yang penuh pemujaan sekaligus rasa lapar yang sudah lama tertahan. Titik didih itu telah tercapai. Di bawah langit Afrika yang luas, aku menyadari bahwa aku tidak ingin dijaga. Aku ingin dilepaskan. Rembulan Afrika menggantung rendah, perak dan besar, menyiram sabana dengan cahaya pucat yang membuat segalanya tampak seperti mimpi buruk yang indah. Di beranda kayu yang tersembunyi dari pandangan kamar utama, aku berdiri mematung. Sentuhan kasar jemari Tabo di leherku terasa seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh sarafku. Aku seharusnya mundur, kembali ke dalam pelukan aman suamiku yang mendengkur. Namun kakiku terasa terpaku pada kayu oak yang dingin. Anda gemetar, Nyonya, bisik Tabo. Suaranya seberat guncangan mesin Land Rover, getarannya terasa hingga ke ulu hatiku. Udara malam ini, dingin. Dustaku, meski kulitku terasa terbakar. Tabo tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah maju, memangkas sisa jarak di antara kami hingga dadanya yang bidang menyentuh lembut pucuk dadaku yang terbungkus satin tipis. Ia meletakkan kedua tangannya di pinggangku, posisi yang sama seperti saat di mobil tadi siang, namun kali ini tanpa kamera, tanpa penonton, dan tanpa perintah dari siapapun. Cengkeramannya mantap. Aku bisa merasakan kekuatan murni yang tersimpan dalam otot-otot lengannya. Ia menarikku perlahan ke dalam bayang-bayang pilar kayu yang gelap, menjauh dari jangkauan cahaya api unggun. Di sana, di kegelapan yang pekat, identitasku sebagai istri Bram, seolah luntur, tersapu oleh aroma tanah dan maskulinitas yang menguar dari tubuh pria di depanku. Di sini, tidak ada yang memamerkan Anda, gumamnya di dekat telingaku. Napasnya yang hangat menggelitik kulit leherku yang sensitif. Di sini, Anda hanya seorang wanita. Dan saya hanya seorang pria yang sudah terlalu lama menahan diri. Aku mendongak, menatap matanya yang gelap. Di bawah sinar bulan, mata itu berkilat dengan rasa lapar yang jujur. Sesuatu yang tidak pernah kulihat pada Bram, yang selalu memandangku dengan kalkulasi untung rugi. Tabo menunduk, bibirnya menyapu rahangku dengan kelembutan yang menyakitkan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi yang terlarang ini. Tanganku yang gemetar naik, meraba otot bisepnya yang keras, lalu berpindah ke tengkuknya. Rambutnya yang pendek dan kasar bergesekan dengan jemariku. Saat bibirnya akhirnya menemukan bibirku, rasanya seperti ledakan. Itu bukan ciuman yang sopan atau terencana. Itu adalah ciuman yang haus, penuh dengan rasa frustrasi dan keinginan yang sudah menumpuk sejak pertemuan pertama kami di bandara. Tabo mengangkat tubuhku dengan satu gerakan kuat, mendudukanku di atas pagar kayu beranda. Jubah satin kremku tersingkap, membiarkan kulit pahaku bersentuhan langsung dengan telapak tangannya yang kapalan. Setiap inci sentuhannya terasa seperti klaim atas wilayah baru. Ia tidak memperlakukanku seperti porselen mahal yang takut pecah. Ia memperlakukanku seperti bagian dari alam liar ini. Kuat, hidup, dan penuh gairah. Di dalam sana, Bram mungkin sedang bermimpi tentang jumlah likes di foto-fotonya. Ia tidak tahu bahwa piala yang ia banggakan sedang dilelehkan oleh api yang ia nyalakan sendiri. Aku merasakan pengkhianatan ini merobek nuraniku, namun rasa bersalah itu kalah telak oleh rasa bebas yang membuncah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak sedang berpose. Aku tidak sedang mengatur senyum. Aku hanya bergerak mengikuti insting, mengikuti ritme napas Tabo yang memburu. Di bawah saksi bisu rembulan Afrika, aku menyerahkan diriku pada sesuatu yang nyata, pada pria yang melihat jiwaku di balik gaun-gaun mahalku. Malam itu, di tengah sunyinya rimba, aku bukan lagi milik suamiku. Aku adalah milik malam, milik Afrika, dan milik tangan-tangan kasar yang memujaku dengan cara yang paling primitif. Cahaya fajar pertama menyelinap masuk melalui celah kelambu, berwarna jingga pucat yang terasa dingin di kulitku. Aku sudah kembali ke dalam kamar, berbaring di sisi ranjangku sendiri dengan posisi yang sama persis seperti saat aku meninggalkannya semalam. Namun, segala sesuatu di dalam diriku telah bergeser. Aroma kayu bakar dan sabun batang Tabo masih samar menempel di ceruk leherku, sebuah tato tak kasat mata yang membuat jantungku berdesir setiap kali aku menarik napas. Bram mengerang, lalu perlahan membuka matanya. Ia memegangi kepalanya yang pasti terasa berat akibat sisa alkohol semalam. Jam berapa sekarang, Maya? Suaranya serak, penuh dengan ketidaksadaran. Sudah pagi, Bram. Kita harus segera bersiap kalau ingin mengejar singa di lembah. Jawabku datar.
Aku berdiri dan berjalan menuju kamar mandi tanpa menoleh padanya. Bram duduk di tepi ranjang, mencoba mengumpulkan nyawanya. Ia melihat ponselnya yang tergeletak di atas bantal. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya saat melihat notifikasi yang membanjir. Foto-fotomu semalam luar biasa, Maya. Semua orang bertanya siapa pemandu yang menggendongmu di tebing itu. Mereka bilang itu terlihat sangat intim. Ia tertawa kecil, namun tawa itu tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Mungkin instingnya sebagai pemilik, bukan sebagai suami, mulai menangkap ada yang salah. Ia memperhatikanku saat aku keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit tubuhku. Biasanya, ia akan segera berkomentar tentang betapa bagusnya pencahayaan untuk foto berikutnya, tapi kali ini ia diam. Kamu terlihat berbeda pagi ini, gumamnya, matanya menyipit. Lebih segar, atau mungkin lebih jauh. Aku tidak menjawab. Aku sibuk mengenakan pakaian safariku, kancing demi kancing. Mungkin hanya efek udara Afrika, Bram. Saat kami keluar menuju mobil, Tabo sudah menunggu di sana. Ia berdiri tegak, bersandar pada pintu Land Rover. Wajahnya tetap tenang, profesional, dan tanpa ekspresi, seolah-olah apa yang terjadi di bawah rembulan semalam hanyalah halusinasi kolektif. Namun, saat matanya bertemu denganku, ada kilatan pengakuan yang singkat. Sebuah rahasia yang terkunci rapat di balik sorot matanya yang tajam. Bram mencoba bersikap seperti biasa. Ia menepuk bahu Tabo dengan akrab, gaya khas pria kota yang merasa superior. Kerja bagus semalam, Tabo. Istriku bilang dia sangat menikmati udara segar di luar. Kamu benar-benar menjaga klienmu dengan baik. Bram tertawa, tapi suaranya terdengar sumbang di telingaku. Ia mulai menyadari bahwa Tabo tidak lagi menunduk saat ia berbicara. Tabo menatap Bram langsung ke matanya, dengan ketenangan seorang pria yang tahu sesuatu yang tidak diketahui lawannya. Saya hanya melakukan tugas saya, Bram. Menjaga apa yang seharusnya dijaga, jawab Tabo pendek. Sepanjang perjalanan pagi itu, suasana di dalam mobil terasa mencekam. Bram yang biasanya tidak berhenti bicara, kini lebih banyak diam, sesekali melirik ke arahku dan Tabo secara bergantian. Ia mulai menyadari bahwa permainan, memamerkan istri, yang ia buat telah memicu sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin pamer, tapi ia tidak siap dengan kenyataan bahwa barang pamerannya bisa memiliki keinginan sendiri. Penyesalan itu mulai tampak di wajah Bram, sebuah kecemasan kecil yang mulai tumbuh menjadi ketakutan. Ia telah membawa istrinya ke tempat yang terlalu jujur, dan sekarang ia menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan otoritas yang selama ini ia banggakan. Pesawat jet yang membawa kami kembali ke Jakarta membelah awan dengan stabil, meninggalkan benua Afrika yang kini hanya tampak seperti hamparan tanah merah dari ketinggian 10.000 kaki. Di dalam kabin kelas bisnis yang sunyi, Bram duduk di sampingku, tenggelam dalam laptopnya. Ia sibuk mengedit video perjalanan kami, menyusun potongan-potongan klip di mana aku tersenyum, berpose, dan terlihat seperti istri paling bahagia di dunia. Video ini akan luar biasa, Maya. Lihat transisinya saat kamu di tebing itu. Sangat dramatis, gumamnya tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya masih baik-baik saja. Aku tidak menjawab. Aku menyandarkan kepala ke jendela, menatap cakrawala yang membentang luas. Di leherku, aku masih bisa merasakan sisa kehangatan dari kalung kayu kecil pemberian Tabo saat perpisahan tadi pagi di bandara, sebuah benda sederhana yang kusembunyikan di balik kerah kemeja mahalku. Bram tidak tahu tentang kalung itu, sama seperti ia tidak tahu tentang getaran yang masih merambat di kulitku setiap kali aku memejamkan mata. Kamu pendiam sekali sejak kita meninggalkan penginapan, kata Bram akhirnya, menutup laptopnya. Ia menatapku, ada kecemasan yang tertahan di matanya. Apa kamu marah karena aku terlalu banyak mengambil foto? Aku menoleh perlahan, menatap pria yang telah bersamaku selama bertahun-tahun ini. Pria yang mengira ia mengenalku sepenuhnya hanya karena ia memiliki sertifikat nikah dan ribuan fotoku. Tidak, Bram. Aku tidak marah. Aku hanya baru menyadari sesuatu. Apa? Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh kamera. Dan ada hal-hal yang tidak seharusnya dipamerkan. Jawabku tenang. Bram terdiam. Ia meraih tanganku, mencoba menggenggamnya seperti biasa. Namun, genggamannya terasa asing, hampa, dan tanpa tenaga. Ia merasakan perubahan itu,
Sebuah tembok transparan yang kini berdiri kokoh di antara kami. Ia mendapatkan kontennya, ia mendapatkan pengakuan dari dunia maya, tapi ia kehilangan akses ke bagian terdalam dari diriku. Jakarta menunggu kami dengan segala kebisingan, kemacetan, dan kepalsuannya. Aku akan kembali ke rumah mewah kami, kembali ke acara-acara sosial, dan kembali menjadi Maya yang sempurna. Namun, di balik riasan wajah dan gaun-gaun desainer, aku membawa sebuah rahasia yang liar dan murni. Aku pulang bukan sebagai piala yang retak, melainkan sebagai wanita yang telah menemukan kembali kuncinya sendiri. Di bawah langit Afrika, aku telah memberikan apa yang Bram pamerkan kepada pria lain, dan anehnya, itu membuatku merasa utuh. Bram mungkin tetap menjadi pemilik sah atas namaku, tapi jiwaku tetap tertinggal di sebuah pondok rimba, di bawah penjagaan seorang pria yang tahu cara menyentuh tanpa harus memiliki. Perjalanan ini telah berakhir, namun bagiku, ini adalah awal dari sebuah kebebasan yang sunyi. Sebuah rahasia yang akan kusimpan rapat, sehangat matahari Afrika di tengah dinginnya hiruk pikuk kota.